Kata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Boro-boro kasih salam, Bang. Ketemu di jalan saja harus kau desak ke jalan yang sempit. Bang, udah Bang ngomong. Silakan. Ya, saya bicara sekarang Bang. Silakan, saya balikkan kamera saya. Silakan, bicara. Itu Alkitabnya Kristen. Beda sama Alkitab Quran sama hadis Nabi Bang. Sebentar, apa? Saya nggak dengar tadi. Itu Alkitabnya Kristen. Iya. Yang tadi yang saya bacakan itu Kristen. Itu hadis doef Bang. Daif. Waduh, daif. Makanya abang dengerin dulu, jangan ngomong dulu Bang. Oke, silakan. Kita ini ada dalilnya juga Bang ya. Oke. Waliyadin Bang ya. Abang menghormati Islam, Islam juga menghormati Kristen. Jadi hargai Bang. Ya. Sudah bisa gantian dulu. lagi? Tapi kalau salam itu disalahkan sama abang, itu kurang setuju di Islam. Tapi saya nggak menyalahkan Kristen. Baik. Kita hormati Nabi Isa. Yesus itu Nabi Isa Bang. Kalau di Islam itu Nabi Bang, nggak bisa menciptakan. Sudah. Nah, sekarang saya mau tanya sama abang. Tenang, ini saya jawab. tanggapi dulu. Masa belum saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Baik, saya tanggapi Yesus lagi. itu kan Tuhan. Saya tanggapi lagi. tanda-tandanya itu. Saya balikin lagi, saya tanggapi. Nanti kita ke situ ya, nanti kita ke situ. Ya, Baik. Ini kamu mengatakan bahwa ini doib, betul? Ya. Dari mana hadis ini diambil? Dari hadis Sahih Muslim. Nih, tulisannya nih. Hadis riwayat Muslim. Nomornya berapa? Nomornya 1319. Dan ini bukan hanya satu hadis. Ada banyak hadis nih. Janganlah kalian memulai memberi salam kepada Yahudi Nasrani. Hadis Muslim lagi. Jadi bagaimana kamu nekat mengatakan ini hadis doib? Giliran bikin bangkrut agama Islam, doib. Giliran menguntungkan agama Islam, sohih. Memang mentang-mentang Muhammad pedagang, otaknya kayak pedagang. Giliran yang menguntungkan dipakai. Itu yang abang di Islam itu nggak pernah menghina Tuhannya Bang, yang abang, menghina tapi abang siapa? Sebentar. Siapa yang menghina? Apakah? Bang. Dengar, Bang. Gantian. Tadi Anda kan sudah bicara. Boleh saya bicara? Yes. Oke. Teruskan abang bicara. Apakah dengan menunjukkan hadis Sahih Muslim ini saya menghina? Ya, terus. Menghinakah ketika saya menunjukkan hadis Sahih ini? Yes. Menghina? Ya, nggak menghina terus. Nah, tadi bilang menghina. Sekarang tidak menghina. Itu yang dibawa bang. Loh, sekarang saya tanya, Muhammad pedagang nggak? Waduh, ya. Sebentar, saya tanya. Ini saya balik lagi kamera saya. Memang orang Islam ini nggak ngerti ajaran agama Islam, teman-teman. Aduh. Saya balik dulu kamera saya. Bang, Muhammad itu pedagang nggak? Muhammad itu pedagang nggak? Muhammad pedagang karena manusia. Terus di mana saya menghina? Saya bilang Muhammad pedagang, kecuali kalau saya bilang Muhammad itu misalnya tukang leles plastik di jalan. Nah, kalau itu namanya menghina saya. Saya hanya bilang Muhammad pedagang. Jangan Anda pakai otak pedagang, giliran bikin bangkrut Anda bilang oh ini kok dipakai. Giliran bikin untung, oh ini dipakai. Jangan begitu. Itu hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim. Anda bilang doib. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Ya, siap. Oke, tapi kita simpulkan dulu. Berarti menurut ajaran agama Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Ya, oke, saya setuju ya, Bang. Sekarang sudah tobat kamu kan? Baik, sekarang mengenai penciptaan. Sebentar.
Tadi Anda mengatakan bahwa Isa atau Nabi Isa, Anda bilang tadi Yesus, saya ikuti dulu pola pikir Anda, itu tidak bisa mencipta, betul? Ya. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Isa mencipta, gimana? Nggak bisa menciptakan. Baik, baik. Ya. Satu Anda contoh pernah abang. dengar nggak? Tenang, Bang, tenang, Ya. tenang. Anda ini panik terus loh. Jangan panik. Gini, Anda pernah baca Al-Quran, di dalam Al-Quran Isa itu membuat burung dari tanah liat. Kemudian dihidupkan menjadi makhluk hidup. Pernah dengar itu? Dengar. Dengar. Ya, dengar. Sekarang saya tanya, pernahkah Allah membuat dari tanah kemudian meniupkan ruhnya kemudian jadi makhluk hidup? Bukan pernah. Meninggal dunia, saudara-saudara. Aduh. Dengar. Pernah dengar ayat di dalam Al-Quran, Allah membentuk dari tanah, kemudian meniupkan ruh, sehingga itu menjadi makhluk hidup, pernah? Pernah Nabi Adam kan? Oke. Berarti di situ Allah mencipta, betul? Mencipta. Oke. Pernah dengar juga Isa membuat dari tanah burung lalu ditiup, hidup. Pernah dengar juga? Pernah dengar. Apakah itu Tapi mencipta beda, juga? Bang. Mohon maaf ini saya jelaskan. Mulai. Sebentar. Akrobat. Tadi Anda katakan Isa tidak mencipta, sementara Al-Quran Isa mencipta. Sungguh Anda nekat yang nyata. Bang, kalau Nabi Isa itu bukan menciptakan, tapi itu mujizat, Bang. Mujizat. Bang, Memang mereka ini saudara-saudara ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya, apa mujizat Muhammad? Quran. Mujizatnya Nabi Muhammad Quran. Oke, mujizat Muhammad Quran. Sebentar. Nih, saya tunjukkan. Kamu setuju nggak kalau mujizat saya juga bisa bikin mujizat? Oh, nggak setuju, Bang. Karena abang Oke, bukan baik, Rasul. sebentar. Makanya Muslim ini harus standar ganda gini. Kenapa Quran itu mujizat? Karena Apa yang diturunkan- menyebabkan Quran menjadi mujizat? Coba. Karena langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, isi Al-Quran mujizat. Iya. Oke, baik. Nih, saya balikkan kamera saya. Lihat ya. Pernah dengar ayat aduh sebentar, buram, sabar, buram. Ya, Nah, nih. saya nggak. Ya. Nih, saya tuliskan ya. Oke, tahu ayat ini? Tahu. Apa ini bacaannya? Hah? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ya. Oke. Anda tahu nggak artinya ini? Asmaul Husna itu, Bang. Asmaul Husna. Ya, oke lah, mau Asmaul Husna, mau Asmaul apa terserah. Artinya apa ini? Jangan pencet tombol lari, Bang. Artinya ini apa? Itu daun Quran itu, Bang. Iya, yang saya tanya artinya apa? Pencet tombol lari sebentar lagi. Ini udah mau pencet tombol lari. Artinya tidak diketahui, betul? Ya. Oke, Itu menurut sekarang saya mau buat mujizat juga nih, coba nih. Ya. Nih. Coba baca dulu, Bang. Lu baca dulu. Tungkrium. Tungkriung. Oh, coba ini apa artinya? Kurang paham itu. Tidak diketahui. Inilah bukti bahwa ayat ini adalah mukjizat yang nyata. Ini tidak akan diketahui. Ini kalau mau memahami ini Anda harus belajar 15 cabang ilmu kanuragan dan 20 ilmu kadikjayaan ini. Itu saja belum tentu Anda lolos mengerti maknanya ini. Itu mujizat, Gimana?
Abang Ini dengerin dulu. artinya tidak ada yang mengetahui ini mujizat yang nyata. Oke. Sekarang, kenapa Anda mengakui ini mujizat yang gak ada artinya ini? Sementara Anda tidak mengakui juga yang gak ada artinya ini sebagai mujizat. Kenapa? Bekasi masuk. Enggak gini bang. Kalau Nabi saya itu bukan berat ini sulit. bukan pencipta itu bang, mukjizat. Abang jangan salah paham. Berarti saya bisa bikin mujizat nggak? Membuat ayat Nggak yang bisa, tidak dimengerti oleh siapapun, betul? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Kalau Bang. saya bikin ayat yang nggak dimengerti bukan mujizat. Kalau Muhammad bikin ayat yang tidak dimengerti mujizat. Ya udah sana kamu ketemu Muhammad aja sana kamu. Oh, nekat yang nyata kamu tuh. Heran loh saya tuh. Jadi teman-teman, saya tuh udah pengalaman debat sama Muslim tuh begini. Ini air gelas ya. Ini kan gelas. Kalau ini saya kasih air minum, ya. Saya minum begini. Disebut apa perbuatan itu? Kalau Kristen yang minum, minum. Coba suruh Muslim berbuat yang sama. Oh, kalau Muslim berarti bukan minum. Karena mereka pakai standar ganda. Heran saya. Saya bikin ayat tungkriung, tidak ada yang mengerti maknanya. Kamu nggak mau mengatakan itu mujizat. Sementara Muhammad bikin ayat alif lam mim, nggak ada yang mengerti maknanya, kamu bilang mujizat. Gimana Anda ini? Kalau cuman bikin ayat yang nggak mengerti maknanya, anak SD yang baru lahir, yang belum sekolah masuk SD bisa. Gimana Anda itu?